Tes kepribadian untuk mengidentifikasi circle pertemanan yang paling produktif buat lo berdasarkan teori psikoanalisis. Bayangkan, lo adalah kapten timnas sepak bola Indonesia. Posisinya sedang di menit terakhir babak extra time final Piala Asia. Skor imbang 2-2 dan di menit terakhir ini lo dapat tendangan penalti. Kalau penaltinya gol, Indonesia juara. Kalau gagal, lanjut adu penalti. Dan kemungkinan besar banget kalau lanjut adu penalti, tim lo bakal kalah. Kenapa? Karena pertama, main di kandang lawan. Kedua, mental tim down banget karena sebelumnya udah unggul 2-0 tapi terkejar jadi 2-2. Pelatih dan asisten lo nggak bisa ambil keputusan karena udah di kartu merah. Otomatis, keputusan ada di tangan lo sebagai kapten. Siapa yang akan lo pilih buat nendang penalti? Opsi pertama, si nomor 10, pemain yang biasa nendang penalti buat tim. Biasanya kalau ada penalti, spesialisnya yang nendang dia. Sayangnya kondisinya lagi down karena di babak pertama dia nendang penalti dan gak gol. Opsi kedua, lo masukin si nomor 8, penendang penalti kedua terbaik dari bangku cadangan. Biasanya dia yang nendang kalau si nomor 10 absen. Pilihan logis yang akan diambil pelatih lo. Cuma belakangan mainnya lagi jelek banget, makanya sampai ditaruh di bangku cadangan. Lo khawatir performa permainannya belakangan bakal mempengaruhi penaltinya. Opsi ketiga, lo tendang sendiri. Kemampuan penalti lo nggak bagus-bagus amat, tapi juga nggak jelek-jelek amat. Dan karena lo ngerasa mental pemain lagi down semua, lo ngerasa sebagai kapten, inilah saatnya buat lo untuk maju dan ambil tanggung jawab. Pilih satu dari 3 opsi tadi ya bro. Opsi 1, spesialis penalti lo, tapi mentalnya lagi down karena udah gagal sebelumnya. Opsi 2, penendang kedua terbaik, yang ada di bangku cadangan, yang mainnya belakangan lagi jelek, sesuai strategi pelatih. Opsi ketiga, lo tendang sendiri penaltinya, karena lo rasa mental tim semua lagi down. Ingat, kalau gol, lo juara, kalau gagal, lanjut adu penalti, kemungkinan besar Indonesia kalah. Gua kasih waktu 5 detik buat milih bro. 5, 4, 3, 2, 1. Ini jawabannya. Kalau lo pilih opsi pertama, si nomor 10 spesialis penalti yang lagi down mentalnya, artinya lo cocok berada di circle pertemanan yang mengutamakan kepercayaan dan loyalitas. Lo akan bisa berkembang dengan maksimal, jadi lebih baik kalau lo ada di kalangan teman yang bisa percaya, suportif, mendukung penuh lo sebagai sahabat, loyal, dekat, setia kawan, bisa memaafkan, yang lo bisa cerita apa aja ke mereka. Udah pernah gagal nggak apa-apa, teman-teman lo akan tetap yakin, percaya, dan kasih kesempatan kedua buat lo. Kalau lo pilih opsi kedua, ingat sama strategi pelatih, artinya lo cocok ada di circle pertemanan yang bisa bikin lo berada di jalur yang benar. Teman-teman ini bisa mengingatkan sama mimpi, tujuan hidup lo, yang bisa ngelurusin kalau lo salah. Mungkin kadang terasa ngeselin, bahkan nyebelin, karena mereka banyak melarang mengkritisi lo. Tapi itu semua mereka lakukan buat ngingetin tentang strategi yang benar, langkah hidup yang tepat, sesuai norma, nilai-nilai, dan aturan yang lo yakini. Kalau lo pilih opsi ketiga, lo tendang sendiri penaltinya, artinya, lo cocok ada di pertemanan yang bikin lo selalu berkembang, yang mungkin pertemanannya terasa kompetitif, ada faktor persaingan, bahkan mungkin sering ada debat dan adu pendapat. Tapi secara nggak sadar, pertemanan ini bikin lo selalu terpacu untuk jadi lebih baik. Secara nggak sadar, sesama teman jadi ngelakuin persaingan positif, yang bikin lo menguasai skill baru, lebih disiplin, lebih rajin. Memang nggak selalu nyaman, tapi hasilnya buat perkembangan lo optimal banget. Apa hasil yang lo dapat bro? Share di kolom komentar ya. Ingat, perjalanan lo sebagai high value man akan lebih mudah, lebih bermakna, kalau lo disertai teman-teman yang tepat. Semangat bro.